Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Dodo. Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan dan juga kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi dengan teman-teman sekalian terkait dengan bagaimana kita menservis motor Supra X125 yang masih menggunakan karburator. Ini motor Supra X125 keluaran tahun 2013 ya, masih menggunakan karburator bukan injection. Ya, pertama semua rangka dibuka dulu bagian depannya karena ini masih langsungan ya untuk rangkanya. Jadi ininya fairingnya itu masih fairing atau tappingnya itu masih gabung dengan bagian ini depan dan bawahnya. Nah, kemudian kita lepas karburatornya dan kita bersihkan dengan menggunakan bensin. Ya, tampung dengan wadah seperti ini ya, bekas bisa menggunakan bekas oli bekas seperti ini, atau menggunakan tempat oli gini yang udah dibelah jadi dua, ini bisa menjadikan tampungan bensin. Kemudian kita bersihkan badan karburator ini dengan menggunakan kuas ya, ini menggunakan kuas, dibersihkan semuanya bagiannya, kita bersihkan semuanya. Nah, setelah bersih ini kemudian kita juga melepas busi tadi, businya kita lepas juga nanti untuk kita bersihkan juga. Nah, karburatornya kita semprot menggunakan kompresor ya, tekanan tinggi ini kompresor. Semua lubang-lubang yang ada di karburator kita semprot dengan kompresor supaya bersih bagian dalamnya itu enggak kotor gitu. Nah, baut-baut yang ada juga kita bersihkan ya, baut-baut yang ada di dalam karburator kita bersihkan juga gitu. Pokoknya prinsipnya meminimalisir kotoran yang ada di karburator gitu. Dan kita semprot juga dengan ini semprotan kecil biar semuanya itu menggunakan pelumas tadi. Kita bersihkan semua bagiannya, semprot dengan kompresor ya semuanya. Ya, semua dipastikan sampai bersih. Dan kemudian dipasang kembali. Nah, pasang dan bagian yang ininya juga dibersihkan, bagian atasnya ya, bagian atas, dan kita pasang kembali ya. Setelah ini kita pasang kembali bagian ini yang mau ke gas, dibersihin juga bagian pangkalnya ini, dan dipasang. Kabel yang mau ke gas dipasang semuanya, pastikan jangan sampai ada yang kelewat gitu. Untuk setelannya sendiri kita pakai setelan biasa ya, standar gitu. Nah, kita pasang semuanya, karburatornya udah ya, sudah terpasang semuanya seperti ini, sudah saya pastikan terpasang pun dengan kabel-kabel yang ada, jangan sampai terlewatkan ya. Semudah pasangnya, tinggal kita membersihkan businya. Busi ini sangat penting banget untuk untuk perapian pada motor kita. Kita bersihkan biasanya pada bagian ujung busi ini. Nah, ini pangkalnya ini biasanya berkarat atau ada debu-debu kotor gitu, makanya kita bersihkan biar tidak menghambat pengapian yang ada, pengaliran apian dan sebagainya ya. Kita bersihkan menggunakan amplas gitu, bagian begitu karena ujungnya ada pendilan kecilnya itu dibersihkan. Nah, kemudian kita kalau udah bersih tanpa ada debu-debu atau penghalang lainnya, kita pasang kembali sampai kencang ya, dipasang sampai kencang menggunakan kunci T ini ya sampai kencang. Kemudian kita pasang semuanya, pastikan benar-benar terpasang, benar-benar pasangnya untuk yang mau kabel yang mau ke businya gitu, pasang semuanya. Nah, ini dipasang kembali ke tempat semula gitu, biar tidak pertama tidak mudah lepas atau mudah rusak dan sebagainya. Nah, ini digantungkan, businya udah terpasang lagi, tinggal kita ceki ya, kita cek semuanya. Nah, setelah semuanya selesai dicek, kemudian kita akan mengganti olinya. Kita buka penutup oli bagian bawahnya
ya, buka. Dan kita menggunakan penampung seperti ini, kita gunakan penampung. Nah, ini keluar. Warna olinya udah seperti kecap ya, warnanya hitam kental seperti ini. Nah, ini karena olinya itu udah kena panas, kena kotoran dan sebagainya, jadi warnanya berubah jadi hitam. Yang jelas kena panas ya, jadi berubah jadi hitam, pekat seperti ini. Baiknya diganti oli itu setelah menempuh jarak 5000 km ataupun 3 bulan pemakaian, supaya mesin tetap terawat dan meminimalisir gancet pada mesin kita gitu ya. Kuras semuanya sampai habis yang ada di mesin. Kalau perlu kita menggunakan kompresor ya, biar semuanya bersih. Ini seperti ini kita gunakan kompresor. Ini kita gunakan kompresor. Nah, ini udah kita gunakan kompresor sampai benar-benar terkuras semuanya gitu. Nah, ini keluarkan semuanya, keluar. Setelah disemprot itu keluar, karena ini kan sifatnya cair liquid ya, jadi disemprot semuanya biar keluar. Setelah udah memastikan semuanya keluar atau bersih dalamnya, kita tutup bagian bawahnya sampai kenceng, bagian bawah sampai kenceng ya. Nah, seperti ini udah kenceng. Nah, ini dengan kunci kencengkan. Nah, ini seperti ini udah pastikan kenceng. Setelah kenceng baru diisi olinya. Nah, ini nanti saya jelaskan ciri-ciri oli yang masih baru ya, warnanya itu rada kekuningan ya teman-teman, seperti ini nih nanti. Nah, ini kenceng dulu, dah ambil oli. Nah, kita buka menggunakan AHM karena ini motor Honda ya, Supra X125 Honda. Kita menggunakan AHM ya, kita tuang. Nah, ini teman-teman, kita jika bisa melihat warna, nah ini olinya warnanya itu masih kuning bersih kayak gitu, bening kayak gitu. Ini ciri-ciri oli yang masih baru kayak gitu. Ada pula sekarang itu oli-oli yang dipalsukan gitu. Tetap aja ada perbedaan yang signifikan gitu, antara oli yang palsu dan oli yang asli gitu ya. Sampai bersih ya teman-teman, sampai bersih, habis ininya olinya ya. Setelah terisi semuanya, tertuang semuanya, kita tutupi kembali, dikencangkan dengan bisa menggunakan tang ya, menggunakan tang seperti ini ya. Kita kencangkan sampai kenceng. Nah, kenceng. Sekarang kita ngecek motornya. Sekian informasi, semoga bisa bermanfaat buat kita semuanya. Kurang lebih mohon maaf.